Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Akhir-akhir ini kita mendengar berita viral ada seseorang yang katanya penceramah berkata kasar kepada seorang pedagang. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan dan tidak semestinya terjadi, apalagi yang melakukannya adalah seorang penceramah. Lalu bagaimana adab berbicara di dalam Islam? Pada kesempatan kali ini akan disampaikan 7 adab berbicara dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama Islam, segala perbuatan sudah diatur dengan baik dan jelas dalam Al-Quran maupun hadis, termasuk memperhatikan adab ketika berbicara. Sebab memiliki adab yang baik merupakan salah satu ciri seorang muslim beriman yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku pendidikan adab dan karakter terbitan Guevedia, adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hasil dari wahyu dan didikan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, di mana itu terjadi di tengah-tengah interaksi beliau dengan manusia dan alam semesta. Tujuan memiliki adab yang baik adalah untuk membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang beradab, baik itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesama makhluk sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah adab berbicara yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Rangkuman adab-adab ini disadur oleh buku ringkasan kitab adab yang ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. 1. Menjaga lisan. Poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah menjaga lisannya dengan penuh perhatian. Ia harus mampu menjauhkan lisannya dari perkataan yang batil, dusta, ghibah, namimah, perkataan kotor, dan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan hal itu dengan sabdanya berikut ini. Sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu, dia akan menggelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa di antara timur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 2. Berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam merupakan salah satu adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan segala ucapannya seperti berpikir dahulu sebelum berbicara. Intinya, apabila bermanfaat bagi orang lain, katakanlah. Jika tidak bermanfaat, yang akan diucapkan itu bertujuan akan merugikan orang yang lain, lebih baik diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk sedikit berbicara kecuali dibutuhkan dan ditanya. Sebab terlalu banyak berbicara merupakan salah satu penyebab jatuhnya seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat muslim untuk sedikit berbicara, apalagi untuk hal-hal yang lebih banyak madorotnya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, memakruhkan kata yang katanya isu, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ad-Darimi. 4. Menjauhkan terhadap perkataan dusta.
Dusta adalah memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tentunya hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, sebab dusta akan membawa seseorang ke dalam dosa dan neraka seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hadis berikut ini. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang laki yang berkata jujur hingga di sisi Allah menjadi orang yang sidik, dan sesungguhnya dusta itu membawa seseorang kepada dosa dan dosa itu membawa kepada neraka, dan seorang lelaki yang berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. 5. Dilarang berkata kotor. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umat muslim berkata yang tidak baik seperti mengutuk, perkataan kotor, dan ucapan-ucapan batil lainnya. Seorang muslim harus senantiasa berbicara dengan tata cara yang baik, lemah lembut, dan penuh dengan kesopanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin yang sempurna yang suka mencaci, mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmidzi. 6. Jangan senang berdebat meski benar. Kecenderungan orang yang suka berdebat adalah mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Komentar tersebut biasanya merupakan celaan dan kritikan yang dapat mengundang pertikaian. Seseorang yang senang berdebat akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Karenanya seorang muslim sebaiknya menghindari banyak berdebat dengan orang lain walaupun ia benar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menjamin sebuah istana di sekitar surga baik orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bercanda, dan aku menjamin istana di atas surga bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 7. Larangan membuat pendengar tertawa dengan sesuatu yang dusta. Banyak orang yang dengan sengaja berbohong dan mengada-ngada agar pendengarnya tertawa. Jelas ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa celakalah bagi seseorang yang berbicara untuk membuat sekelompok orang tertawa dengan suatu kebohongan. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi seseorang yang berbicara lalu ia berdusta untuk membuat sekelompok orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Demikianlah 7 adab berbicara dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat.